Haleluya. Dan kita hari ini memasuki bulan Mei, saudaraku. Di awal bulan Mei tahun 2020, tepatnya tanggal 3 Mei. Dan hari ini kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mau sampaikan firman Tuhan yang bertemakan bagaimana kita bertahan di tengah badai. Amin, saudara. Karena hari-hari ini setiap orang sedang mengalami goncangan, saudaraku. Dan badai demi badai, goncangan demi goncangan, bahkan persoalan demi persoalan dihadapi oleh semua orang, saudaraku. Dan memang selagi masih hidup, kita pasti menghadapi goncangan dan masalah. Kalau saya melihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun ada badai, ada goncangan, ada persoalan, kesulitan yang kita hadapi, namun Tuhan inginkan kita tetap bertahan di tengah badai tersebut, tetap bertahan di dalam persoalan itu, sehingga kita jangan menyerah dan jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Mengapa kita harus bertahan dalam badai, dalam persoalan, dalam hidup ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Sekalipun badai persoalan itu datang menerpa kita, mengapa kita perlu bertahan dalam hidup ini? Kalau saya pelajari, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bila kita bertahan, yang pertama, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Kalau kita baca, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita awali dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, saya akan bacakan firman Tuhan yang berkata demikian, saudaraku. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 23, ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Yesus menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dalam firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Yesus, kalau kita lihat perikopnya dari 1 Petrus pasal yang kedua yang kita baca tadi adalah penderitaan Kristus sebagai teladan. Kita melihat bahwa yang menjadi teladan kita adalah Yesus Kristus. Di saat Yesus mengalami penderitaan, dapat tekanan, dapat hinaan, dapat masalah yang besar, yang luar biasa, tapi di saat-saat dia dapat masalah, persoalan, tekanan, dan sepertinya badai menerpa hidupnya, tapi kita bisa belajar dari sini. Yesus juga bertahan dalam hal itu, saudaraku. Ketika dia bertahan, dan ini kita pelajari, saudaraku, mengapa kita juga diajar meneladani Yesus bisa bertahan. Karena ketika kita bertahan, maka itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Yang pertama, karena itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-24, di sana dikatakan, saudaraku, pasal 24 Injil Matius ayat yang ke-13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya perkenanan Tuhan, pertolongan Tuhan datang dalam hidup orang yang bertahan terus menerus. Kalau kita baca dalam Yakobus 1 ayat 12, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi orang yang bertahan, maka mereka itu dapat perkenanan Tuhan.
di mana Tuhan datang menghampiri dan membelai dia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Halo, amin saudara. Kalau kita lihat saudaraku, waktu tsunami di Aceh tanggal 26 Desember 2004, ada seorang yang bernama yaitu Martunis. Saudara mungkin kenal dia Martunis ini, dan di sana dikatakan bahwa waktu dia kena tsunami umur 7 tahun. Dan dia bertahan di bawah air tsunami sampai ke laut, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat sejarahnya, di laut dia bertahan hidup, dan selama 21 hari dia bertahan. Dan waktu dia bertahan di laut selama 21 hari, dan ternyata dia memakai baju nomor 10, yaitu kesebelasan Portugal yang bernama Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ini adalah pemain terbaik. Dan ketika Martunis ini memakai baju yang dipakai dengan nomor 10, yaitu dengan nama Cristiano Ronaldo, pemain Portugal, sehingga kabar ini tersiar selama 21 hari dia terombang-ambing, dia bertahan. Akhirnya dia diselamatkan dan dibawa ke daratan. Dan media mengekspos begitu luar biasa. Dengan dia memakai baju nomor 10, pakaian Cristiano Ronaldo. Lalu di situ kita melihat Cristiano Ronaldo, begitu dia akhirnya tertarik, berkenan kepada Martunis ini. Sehingga Martunis ini, karena Ronaldo berkenan atasnya, karena Martunis ini memakai baju nomor 10 dengan nama Cristiano Ronaldo, sehingga Cristiano Ronaldo mau berkenan mengangkat dia menjadi anak angkat. Bahkan pada waktu itu dia diberi 500 juta kepada Martunis ini. Bahkan akhirnya dia dijadikan anak angkat dan bahkan disekolahkan dia. Sampai dimasukkan ke sekolah. Awal-awalnya Ronaldo masuk, yaitu masuk sekolah waktu masa-masa remajanya. Dan sesudah remaja, Martunis ini disekolahkan oleh Ronaldo ke klub Portugal waktu masa Ronaldo, waktu belajar dan masuk klub sepak bola tersebut. Artinya apa saudaraku? Ronaldo berkenan kepada dia karena memang Martunis ini bertahan dengan kuat dengan memakai bajunya Ronaldo. Dan saya percaya ketika kita juga menghadapi masalah, persoalan, badai dalam hidup ini, dan mungkin kita terombang-ambing di bawah, mungkin lama kita mengalami gelombang, tekanan, bahkan badai kita alami. Tapi bila kita ada bersikap benar, memakai bajunya Tuhan, baju kebenaran, bersikap sesuai dengan maunya Tuhan, bajunya Tuhan kita pakaikan, baju kebenaran, saya percaya maka Tuhan akan berkenan kepada kita waktu kita mengalami persoalan masalah apapun. Yang percaya katakan amin. Dan saya percaya perkenanan Tuhan akan turun dan datang kepada kita semua apabila kita mau bertahan dengan sikap yang benar. Walaupun kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengalami badai, masalah persoalan, namun waktu badai itu datang, kalau kita mempunyai sikap yang benar, itu adalah pakaian jubah yang dari Tuhan kita pakaikan, pasti Tuhan akan berkenan mengangkat kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di saat badai datang, di saat kesulitan datang, di saat persoalan datang, pastikan hidup kita adalah hidup yang senantiasa memakaikan, yaitu bersikap yang benar di hadapan Tuhan.
berjubahkan, yaitu jubah kebenaran yang dari Tuhan. Maka Tuhan lihat kita dan akan angkat kita dari keterpurukan, dari persoalan, dari masalah yang kita hadapi. Yang percaya katakan amin. Halo, amin saudara. Baik engkau menghadapi hari-hari ini, saya percaya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di saat-saat kita mungkin menghadapi badai ekonomi, persoalan pekerjaan, atau mungkin masalah, mungkin ada yang menghadapi masalah rumah tangga, masalah pekerjaan. Kalau kita bersikap yang benar di hadapan Tuhan, mungkin kita sedang diombang-ambingkan, mulai kita mengalami ketakutan, mengalami begitu kekhawatiran, mungkin sedang lama kita alami, tapi kita kenakan terus sikap yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan untuk berkenan kepada kita, mengangkat kita dari keterpurukan kita. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, kita mau lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengapa sih kita harus bertahan dalam badai yang kita hadapi, dalam kesulitan, dalam persoalan? Mengapa Tuhan inginkan kita? Mengapa supaya kita bertahan dalam hidup ini? Kalau saya pelajari yang kedua adalah bahwa ketika kita bertahan, itu akan menimbulkan kualitas yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau kita bertahan di dalam kesulitan ini, dalam badai ini, dalam persoalan yang kita hadapi, maka kita akan berkualitas tinggi. Waktu kami kemarin di komsel keluarga, kami sedang membahas bagaimana supaya orang-orang yang menghadapi masalah persoalan akhirnya timbul menjadi kualitas yang benar, yang hebat, yang kuat. Ada banyak contohnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Orang ketika menghadapi persoalan, masalah, akhirnya timbul kualitas yang terbaik dalam hidupnya. Dan sama seperti Musa juga menghadapi terpaan masalah, dia harus dikejar-kejar oleh Firaun, dan dia harus mengungsi dan lari ke padang gurun, dan harus kembali jadi beternak. Dan selama 40 tahun dia sepertinya terombang-ambing, kedudukannya sudah gak ada lagi. Tapi waktu dia bertahan dalam hal ini, maka dia timbul berkualitas tinggi. Proses yang dia hadapi itu menghasilkan kualitas yang tinggi bagi Musa. Begitu juga dengan Yusuf. Yusuf juga diproses karena menghadapi badai persoalan kesulitan yang dihadapi. Waktu dia di dalam keluarganya, dia begitu enak saudaraku, dan akhirnya dia diproses, dimasukkan ke sumur. Sesudah bukan hanya di sumur masuk, dia harus dijadikan budak. Mimpinya sepertinya hilang begitu saja. Jadi budak oleh Potifar. Dan bukan hanya jadi budak, difitnah. Bahkan dimasukkan ke dalam penjara. Namun di dalam penjara pun dia bersikap baik, karena dia tahu janji Tuhan harus dia pegang terus menerus. Sehingga dalam proses ini dia berkualitas yang tinggi, yang hebat. Kalau kita baca saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya 30 ayat 20 sampai 21. Di sana dikatakan, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalannya, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Artinya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita menghadapi sepertinya serba sedikit, masa paceklik,
kekurangan, menghadapi persoalan, tapi jangan sampai kita akhirnya berontak dengan Tuhan. Nggak mau dalam proses pembentukan. Karena kita tahu proses dan orang yang bertahan akan menghasilkan kualitas yang hebat, yang tinggi. Tapi banyak sekali orang nggak mau melalui proses ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada banyak orang dalam keadaan sulit, dalam keadaan sukar, mereka lari, saudaraku. Mereka malah menjauh dari Tuhan. Kita tahu, saudaraku, orang yang berkualitas di hadapan Tuhan adalah orang yang hanya bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada firman-Nya. Seperti kalau kita ada pujian, makanya walaupun datang badai, datang menerpa, kalau kita tetap berdiri di tengah badai itu, maka Tuhan akan menyertai kita. Seperti ada pujian yang berkata, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Orang yang bertahan dalam badai apapun, Tuhan akan menopang, akan menjadikan dia orang yang berkualitas. Karena orang yang berkualitas di hadapan Tuhan adalah orang yang bertahan dalam proses apapun, saudara. Terus bagaimana supaya kita bertahan di tengah badai hidup ini, saudara? Bagaimana supaya kita bertahan dalam badai hidup ini? Kalau kita baca dalam kitab Ayub pasal 6 ayat yang ke-11 sampai 13. Coba kita buka dalam kitab Ayub pasal yang 6 ayat yang 11 sampai 13. Di sana dikatakan, apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Kita melihat bahwa Ayub ini, dia menghadapi persoalan kesulitan juga. Sehingga dia berkata, sebenarnya aku ini bukan kekuatanku, bukan batu. Artinya, apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Sebenarnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ayub ini diproses sedemikian rupa. Dia mengalami sakit penyakit, bahkan ditinggalkan oleh istrinya dan saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Tapi dalam proses ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka Ayub didapati menjadi orang yang berhasil, berkualitas tinggi, saudaraku. Dan bagaimana dia bisa bertahan di tengah badai itu? Kalau kita lihat ayat yang ke-10, itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Jadi oleh karena firman Tuhan, oleh karena janji Tuhan, makanya Ayub bisa bertahan di tengah badai yang dihadapi. Makanya pemazmur katakan dalam Mazmur 119 ayat 50, di sana dikatakan, inilah penghiburanku dalam kesengsaraanku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Artinya,
Supaya kita bisa bertahan di tengah badai hidup ini, itu karena janji Tuhan yang menghidupkan kita, yang menguatkan kita, sehingga kita bisa bertahan di tengah badai yang kita hadapi, kesulitan itu. Jadi kita melihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa bertahan di tengah badai ini, maka peganglah janji Tuhan, firman Tuhan. Kalau kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita tahu bahwa janji Tuhan itu seperti benih. Apa yang dijanjikan Tuhan itu seperti benih yang ditabur. Kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Jadi janji Tuhan itu seperti benih. Saya dulu pernah ada punya benih jagung, saudaraku. Pernah saya nanam jagung. Sampai saya ke daerah yang ada di Aceh ini untuk menanam jagung. Dan kita melihat benih jagung itu kecil. Dan beberapa lama saya simpan di tempat saya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dibawa ke tempat masyarakat di desa untuk ditanam di sana. Dan benih ini ketika ditanam, satu biji bisa, atau dua biji, atau satu biji bisa menghasilkan yang banyak jagung-jagung yang lain. Sekalipun kita nggak lihat, cuma kita lihat hanya benih. Tapi di dalam benih itu ada lagi buah jagung yang makin bertambah, makin banyak. Ketika kita tanam satu biji benih itu, maka dia akan menghasilkan banyak. Sama halnya kalau kita lihat jeruk, saudaraku, jeruk dia punya biji. Kita mungkin nggak melihat bahwa di dalam biji jeruk itu, saya nggak bawa bijinya ya. Tadi rencana ada bawa, cuman nggak sempat. Kalau kita lihat biji itu, kita perhatikan, sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, lebih jauh lagi, bahwa di dalam biji ini ada banyak ada banyak pohon yang menghasilkan buah jeruk yang banyak, bukan hanya satu jeruk hasilnya. Itu sebabnya kalau mau benih itu bertumbuh dalam hidup kita, maka tanamlah benih itu di dalam hati yang subur. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bahwa janjinya itu akan melimpah dan banyak akan kita dapat hasilnya, saudaraku, apabila kita mau bertahan. Dan kita melihat juga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi bagaimana sih supaya kita bisa bertahan di tengah badai hidup ini? Kalau saya perhatikan juga adalah dengan kita bersuka cita. Karena di dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat 11, di sana dikatakan, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi hal yang kedua, bagaimana supaya kita bertahan di tengah badai hidup ini, adalah kita hendaknya bersukacita karena Tuhan. Ada banyak orang bersukacita mungkin karena uang. Banyak orang karena bersukacita kalau dapat pekerjaan, dapat jabatan, naik jabatan, dapat istri yang cantik, dapat suami yang ganteng, yang dapat suami yang kaya, istri yang kaya juga, dan lain sebagainya. Itu kadang-kala membuat orang hanya itu bersukacita. Jadi sukacitanya karena dapat istri yang kaya dan cantik, dapat suami yang kaya dan ganteng, atau punya uang yang banyak, dapat jabatan. Tapi yang di sini dikatakan adalah bagaimana supaya kita bisa bertahan di tengah badai hidup ini. Kalau kita hanya karena bersukacita karena uang bisa hancur, habis. Tapi di sini dikatakan bersukacita karena Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Jadi kalau kita bersuka cita itu akan menaikkan hormon endorfin, saudaraku. Makanya sakit penyakit apa, masalah, mungkin kita menghadapi badai, sakit penyakit, badai apapun, makanya hati yang gembira adalah obat dari segalanya. Karena ketika kita bersuka cita, maka ada hormon endorfin yang naik, yaitu untuk menambah imun, kekuatan, daya tahan tubuh kita. Makanya kita juga, supaya kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena memang di sana dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16, pasal 14, bersukacitalah senantiasa. Artinya kita harus bersuka cita. Sehingga ini adalah obat naik imun kita. Makanya ada orang yang berkata, kenapa berbahasa roh? Ini saya sangkut pautkan, ada banyak orang bertentang. Berbahasa roh bisa menaikkan imun. Karena saya percaya ketika dia berbahasa roh, dia ada sukacita tersendiri dari Tuhan. Bersukacita, hati yang gembira, ada plong ketika dia berhadapan atau berbicara dengan Tuhan. Ada hati yang gembira dalam hidupnya, ada sukacita, ada kesegaran yang dari Tuhan. Itu menaikkan hormon endorfin dalam hidupnya, sehingga menambah dan menaikkan imun, daya tahan tubuh yang kuat. Itu yang saya percaya. Jadi kalau saudara anti berbahasa roh, saya enggak salahkan saudara, karena bahasa roh atau orang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu masih sampai jauh kepada keturunan. Itu janji Tuhan. Saya tidak bahas sampai di situ lebih jauh. Tapi yang saya mau bahas adalah bahwa bagaimana supaya kita bisa bertahan di tengah badai, yaitu bersukacita karena Tuhan. Terus selanjutnya, bagaimana supaya kita bertahan di tengah badai hidup ini, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita baca saudaraku 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bagaimana supaya kita bisa bertahan di tengah badai hidup ini? Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur akan kasih setianya Tuhan. Karena bersyukur bukan karena ada uang dulu baru bersyukur. Harta yang banyak yang berlimpah, naik jabatan baru bersyukur. Tapi Tuhan ajarkan kita bersyukur di hadapan Tuhan. Karena apa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Tahu tentang kisah Titanic. Kapal Titanic itu luar biasa saudaraku. Titanic itu kapalnya akhirnya menabrak karang, sehingga kapalnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kapalnya itu tenggelam. Tapi sebelum tenggelam, maka kapal Titanic ini memberikan berita atau seperti kode kepada kapal yang ada di sekitarnya. Dan kode itu adalah yang disebut kode Morse. Jadi ada 3 huruf yang terkirim, tapi kapal-kapal yang lain tidak melihat apa ini artinya. Sehingga mereka bingung, ini apa, ini berita apa? Hanya 3 kata, 3 huruf. Tapi nggak kelihatan tulisannya
Akhirnya selidik punya selidik, ada kapal yang dekat, tapi sudah agak lama saudaraku. Dia mengerti, dia bisa memecahkan kode Morse ini. Akhirnya kode itu dengan 3 huruf adalah SOS. Kalau SOS itu adalah Save Our Soul, selamatkan jiwa kami. Kapal Titanic mengirim berita ini, kode ini. Dan orang yang tahu itu akhirnya mereka datang, tapi sudah terlambat, tenggelam kapal mereka, Titanic ini. Dan saya percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ucapan syukur itu ketika kita menghadapi badai, hampir-hampir tenggelam karang kita, ucapan syukur itu bagaikan kode Morse di hadapan Tuhan, yang tulisannya adalah SOS, Save Our Soul. Jadi ketika kita menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan, itu sedang mengirimkan kode Morse di hadapan Tuhan. Ketika kita bersyukur dan menghadapi persoalan masalah apapun, makanya ucapkan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Itu sedang engkau mengirimkan kode kepada Tuhan. Kalau kita lihat, coba saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini terjadi di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 21. Di sana ada Raja Yosafat yang menghadapi masalah tekanan, bahkan diserang dan menghadapi orang Amon, orang Moab, dan banyak orang-orang yang menyerang mereka dalam keadaan terjepit, dalam keadaan tertekan. Sepertinya udah mau kalah mereka dan pasti kalah. Dan sepertinya tidak ada pertolongan dari yang lain. Sudah hampir habis mereka. Lalu timbullah sesuatu jawaban. Lalu kalau kita baca 2 Tawarik pasal 20 ayat 21, saya bacakan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bisa melihat di sini ketika Raja Yosafat dalam keadaan terjepit, tertekan, udah gak ada harapan untuk menang dan habis dihajar oleh musuh-musuh mereka. Tapi dalam keterjepitan itu hampir habis mereka. Disitulah Yosafat menaikkan syukurnya di hadapan Tuhan. Itu kode Morse di hadapan Tuhan, SOS. Makanya hari-hari ini ketika kau menghadapi masalah, persoalan, tekanan, kesulitan, badai yang kau hadapi, mari bersyukur, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Iya, dan saya percaya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal ini supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Yang pertama tadi, mengapa kita harus bertahan dalam badai hidup ini dan menghadapi masalah yang datang. Yang pertama sebenarnya untuk mendatangkan perkenanan Tuhan. Tuhan datang berkenan kepada kita kalau kita bersikap benar di hadapan Tuhan tatkala dalam badai yang kita hadapi. Hal yang kedua, itu akan menimbulkan kita akan berkualitas di hadapan Tuhan. Dan menjadi berkualitas yang ketiga adalah yang tadi saudaraku, yang terakhir, yang ketiga adalah ada penyertaan Tuhan. Kalau kita baca dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15, ini ayat terakhir saudaraku. Ya. Yesaya pasal yang ke-49 ayat 15 sampai 16.
Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Di sini dikatakan bahwa mengapa kita harus bertahan dalam badai, dalam persoalan yang datang menerpa kita, adalah di situ ada penyertaan Tuhan. Artinya bahwa Tuhan ingat dan tidak lupa dengan kita karena Dia adalah setia adanya. Makanya kita perlu bertahan karena Tuhan tidak pernah lupa dengan kita. Yang percaya katakan amin. Banyak orang hari-hari ini ketika menghadapi badai, masalah itu datang dalam hidupnya, sepertinya dia berkata dan menganggap bahwa Tuhan tidak peduli lagi dalam hidupnya, bahwa Tuhan sudah lupa dengan hidupnya. Sehingga orang akan berkata, percuma aku beribadah kepada Tuhan, percuma aku berdoa, percuma aku baca Alkitab, percuma aku melakukan beribadah di hadapan Tuhan. Tapi sebenarnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa dengan kita walaupun kita sedang berada menghadapi badai, tekanan, persoalan dalam hidup ini. Sekalipun ada ibu yang lupa dengan anaknya yang dilahirkannya, tapi firman Tuhan berkata Dia tidak pernah lupa dengan kita semua. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya jangan sekali-sekali engkau berkata, percuma, udahlah, percuma aku beribadah, percuma aku cari Tuhan, percuma aku berdoa. Jangan sampai seperti yang di kitab Maleakhi katakan saudaraku, kurang ajar kata-katamu. Kenapa kurang ajar? Karena engkau berkata beribadah itu sia-sia, nggak ada artinya. Percuma beribadah, percuma berdoa. Tapi perlu kita ketahui saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, mungkin kita sedang dalam badai yang kita hadapi, dalam persoalan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi. Perlu kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya hari ini mari tetap bertahan. Walaupun saat ini sudah berapa bulan kita menghadapi virus corona, saudaraku. Dari mulai Januari sebenarnya udah mulai timbul, Februari. Tapi yang lebih kita disuruh stay at home, atau supaya kita tinggal di rumah. Dan sepertinya pekerjaan sudah mulai gak banyak lagi menghasilkan uang, atau banyak gelombang tekanan, persoalan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita ini. Kita mau berdoa.